Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, si Empit. Biasa dipilih kartu. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, sebentar lagi bulan Desember, jadi aku mau bacainnya khusus untuk ada apa sih di Desember 2020. Nah, untuk teman-teman semua, nanti seperti biasa ini tanda untuk setiap nomor kartunya ya. Jadi jangan sampai ketukar nomornya, oke? Nih aku kocok sekarang. Oke, aku tebar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum aku bacain dan aku tebar nomornya, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Aku akan pilih kartu nomor 1. Kira-kira ada apa sih di Desember 2020. Ini bisa terlihat apa aja ya, bisa tentang pekerjaan, percintaan, kesehatan, keluarga, apapun yang terlihat aku pasti akan sampaikan, oke? Ini kita lihat di kartu aku, aku akan pilih kartu nomor 1. Hah? Ya. Aku akan masing-masing kartu, aku akan ngambil 5 kartu ya. Ini nomor 1 tandanya cincin bacan. Ini nomor 2. Ini nomor 2 kelawing. Nomor 3. Dan ini nomor 4. Ini sapir. Dan ini nomor 4. Oke. Teman-teman pilih sesuai dengan keinginan hati ya, dan jujur pada diri sendiri, oke? 20 detik, silakan memilih. Sudah apa belum? Belum ya? Oke? Baiklah, aku akan mulai bacain nomor 1. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe. Aku akan bacain dimulai dari nomor 1. Ada apa sih di Desember 2020 buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1? Oke. Kalau aku tangkap dari kartu aku sih, dari segi pekerjaan dulu ya, yang pilih nomor 1 insya Allah sih tidak ada masalah ya. Kalau aku lihat dari kartu aku, bahkan ada tulisannya pekerjaan menyenangkan. Cuma memang sebelumnya aku lihat dari kartu aku, kayaknya untuk bonus perbonusan kayaknya agak-agak dipotong atau dikurangin ya, karena aku lihat dari kartu aku kondisi dari perusahaan juga, bukan berarti mereka tidak mengerti keadaan kalian, tapi memang posisi perusahaan juga isa kasarnya belum bisa memenuhi yang namanya bonus aku lihat ya. Cuma yang pasti untuk teman-teman yang pilih nomor 1, aku sih lihatnya masih cukup aman dalam perusahaannya ya, dan aku juga lihat sih teman-teman bisa melakukan sesuatu hal itu tetap dengan SOP perusahaan aja. Jadi ada hal-hal yang memang ikuti aturan dari apa yang perusahaan teman-teman memang sudah buat aturannya gitu. Dan aku juga lihat sih untuk pekerjaan nggak ada masalah ya. Kalau untuk teman-teman yang mungkin pilih nomor 1 yang kayak misalnya pekerjaannya maaf ya, pegawai negeri atau BUMN, nah gambaran kartu aku sih ada indikasi ke arah bisnis trip, alias ada pekerjaan yang mungkin sekalian bisa liburan tipis-tipis ya, entah ke Bali lah, atau misalnya ke Semarang lah, ke Jogja lah, kemana lah, ke Bandung lah gitu. Jadi ada bisnis trip yang teman-teman lakukan atau pekerjaan yang teman-teman lakukan sesuai dengan apa, ibarat kata ikatan dinas atau dinasnya dari teman-teman di perusahaan. Aku lihatnya. Terus kalau aku lihat juga dari segi pendidikan nih, ada beberapa teman-teman juga yang kayaknya sedang ngejar target ya.
entah target skripsi atau target sidang nih aku lihat ya, dan banyak yang hopeless dalam arti adalah takut kalau misalnya tidak bisa sidang atau gagal ya, karena aku tangkap dari kartu aku, dari teman-teman juga seperti apa ya namanya ya, seperti aduh gue belum bisa ngerjain ini, belum bisa ngerjain itu gitu kan. Jadi kalau aku nangkep sih ada keraguan dan ketakutan sendiri saat untuk sidang atau skripsi ini bisa selesai tidak, paling tidak akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan. Jadi kalau aku boleh saran untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1 untuk masalah pendidikan, kebut ya. Kalau aku lihat sih masih ada harapan. Harapannya itu apa sih gitu kan? Harapannya ya teman-teman bisa menyelesaikan skripsi dan mengejar untuk sidang aku lihatnya. Cuma ya memang kondisi yang harus dikebut itu adalah apa? Ya salah satunya kesehatan ya. Tetap teman-teman juga harus jaga kesehatan, karena aku takutnya dengan mengejar skripsi ataupun sidang takutnya malah jadi drop gitu. Jadi itu aku lihat dari segi pendidikan ini terlihat ya. Kalau dari segi percintaan aku belum lihat untuk ke arah pernikahan. Malah ada situasi kondisi dari teman-teman semua yang hubungannya goyang. Jadi goyangnya itu adalah kayak ngerasa, tar dulu deh yang kalau ngomongin nikah, kerjaan kemarin aja aku udah pusing banget. Ditambah juga mungkin ada beberapa hal yang hilang juga dari hilang juga dari gaji aku misalnya kayak gitu. Jadi dia agak-agak takut kalau misalnya nanti nikah belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Terus aku juga lihat untuk masalah percintaan juga mungkin bukan nggak bisa nikah ya, tapi mungkin nikahnya agak kepending, jadi belum tahun ini. Kalau aku lihat dari kartu aku ada indikasi sih semoga tahun depan ya gitu. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku di sini juga untuk teman-teman yang baru pendekatan sih memang si dianya itu kalau aku lihat sih seperti ghosting ya, datang dan hilang, tiba-tiba muncul tapi kita kaget, ya Allah dia muncul lagi gitu. Nah itu aku nangkepnya kayak gitu. Jadi kalau memang situasi kondisi kalian seperti ini dan membuat kalian tidak nyaman, kalau aku lihat sih nggak usah dipaksain, malah takutnya malah bikin kalian jadi kayak apa ya, kayak nggak nyaman ngejalaninnya gimana ya. Jadi takutnya malah sikap dari teman-teman sendiri lah yang takut malah ini apa namanya, enggak lah gue nggak nyaman nih situasi kondisi kayak gini. Jadi takutnya malah teman-temannya pada akhirnya yang mundur gitu loh. Aku nangkepnya kayak gitu. Terus segi kehidupan sosialnya sih di sini harus lebih ditingkatkan ya, karena tanpa teman-teman sadari sosialnya teman-teman itu adalah yang bakal membantu teman-teman untuk kedepannya. Contoh nih, kalau teman-teman bisa bersosialisasi dengan baik saat teman-teman kesusahan, kita tidak kesusahan itu tidak harus kita bicarakan tentang uang ya, tapi dalam hal kesusahan tiba-tiba teman yang kalian tolong adalah teman yang bukan selama ini dekat, malah teman yang jauh yang tiba-tiba datang dengan cara ini ya apa namanya, maafin saya ya, waktu itu saya pernah punya utang nih ternyata sama kamu dan baru ingat saya mau bayar sekarang. Nah jadi apa ya, makanya kalau sosialnya kalian dikuatkan, aku nangkepnya malah kehidupannya jauh lebih baik. Jadi kadang di Desember ini tidak terduga, kamu udah lupa mungkin utang teman kamu terhadap kamu, tiba-tiba kamunya dapat bayaran utang itu dari teman kamu yang pernah utang mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, yang kamu mungkin sudah melupakan dan mengikhlaskan. Aku lihat kayak gitu di Desember. Cuma memang untuk pekerjaan sih untuk Desember yang pilih kartu nomor 1 sih aku nangkepnya cukup aman ya, cukup aman dan cukup bisa untuk teman-teman ambil langkah untuk kedepannya. Artinya adalah berhati-hati dan insya Allah ada rezekinya ya, walaupun nanti kita nggak tahu nanti ada kesempatan di perusahaan lain atau tidak. Cuma yang pasti aku lihat sih ada rezeki baik yang setidaknya teman-teman bisa bertahan baik. Aku nangkepnya kayak gitu nomor 1. Nah aku akan singkirkan dulu dan aku akan lihat di nomor 2. Oke, nomor 2 ada apa sih di Desember 2020 ini? Untuk yang pilih kartu nomor 2, wow, peran sebagai istri, kehilangan. Cuma aku mau garis bawahi buat teman-teman semua ya, sekali lagi ini hanya sebuah gambaran tarot. Kebenarannya itu mutlak 100% hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalaupun aku baca ada sesuatu hal yang tidak baik atau jelek ya teman-teman jangan gampang percaya ya. Intinya semua kepercayaan balik lagi ke Tuhan Yang Maha Esa. Oke, aku bacain nomor 2. Kalau aku lihat nomor 2 yang pertama itu adalah ada sesuatu hal yang akan teman-teman dapati. Yang pertama itu ada gambaran pernikahan nih.
artinya adalah mungkin ada pernikahan yang akan teman-teman jalani ya, walaupun mungkin belum terlalu besar banget dan hanya mengundang segelintir orang atau kepercayaan, karena memang masih harus mematuhi protokol kesehatan dari Departemen Kesehatan atau dari pemerintah, mau pusat ataupun daerah. Aku lihat ada gambaran pernikahan nih untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan pernikahan di Desember. Terus aku juga lihat dari gambar kartu aku, ini aku membacanya secara general ya. Semoga aku salah ya, dan semoga kembali lagi segala sesuatu hal baik atau buruk ya, itu tetap mutlak di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Saya hanya membacakan dan belum tentu itu kebenarannya 100%, bahkan belum tentu ya, 10% aja belum tentu, paling 0,0000000 sekian kebenarannya. Nah, aku lihat ada kartu kehilangan nih. Yang pertama, hati-hati ada kehilangan pekerjaan. Artinya adalah aku takut ada pemutusan hubungan kerja di perusahaan yang teman-teman jalanin. Terus yang kedua ada kartu kehilangan barang atau uang atau perhiasan atau apapun itu. Contohnya barang aja, bisa teman-teman kerja bagian logistik atau bagian gudang. Nah, takutnya ada barang yang hilang dan teman-teman harus ganti. Itu hati-hati. Ada kehilangan uang, bisa aja uang yang teman-teman dapatkan amit-amit kejambret atau kecopetan, itu hati-hati. Terus yang ketiga, yang keempat ada kehilangan juga, kayak seperti kehilangan seseorang. Aku takut putus cinta, takut ada yang putus cinta atau ke arah perpisahan. Nah, jadi kalau aku lihat yang pilih kartu nomor 2 ini, hati-hati nih, banyak banget kehilangannya, dan takutnya kehilangan itu menyebabkan teman-teman ngedrop. Aduh, kok akhir tahun jadi begini sih, sedih banget gitu. Cuma dibalik itu semua, jangan terlalu kepikiran banget ya, karena kan ini cuma sebuah gambaran ya. Ya, kebenarannya tetap 1000% atau 1.000.000% ya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aku lihatnya. Terus yang berikutnya aku juga lihat ada gambaran cinta yang harmonis dari teman-teman yang baru pendekatan, baru yang ngejalaninnya kayak baru deket, PDKT, tiba-tiba ujung-ujungnya jadian deh gitu. Nah, aku nangkepnya seperti itu. Jadi ada peningkatan jabatan perasaan yang awalnya dari single ke arah baper, dari baper ke arah jadian. Nah, aku lihatnya kayak gitu. Jadi ada peningkatan hati yang akhirnya teman-teman jalanin. Itu aku lihat ya. Terus ada kartu pekerjaan yang akan teman-teman jalani juga, artinya adalah pekerjaan ini aku baca di luar pekerjaan yang sekarang teman-teman jalanin ya. Mungkin artinya adalah entah itu usaha kecil-kecilan atau teman-teman mencoba untuk mencari pekerjaan atau lamaran pekerjaan di tempat yang baru. Terus aku juga lihat di Batu. Jadi di kartu aku juga di sini ada kartu perjalanan keluar kota. Artinya adalah ada perjalanan yang akan teman-teman jalani, entah itu liburan tipis-tipis atau menengok sanak saudara atau menengok orang tua atau keluarga. Cuma kalau aku boleh saran dan garis bawahi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, kalau memang kamu mau melakukan sebuah perjalanan, mau jauh atau dekat, mau naik transportasi umum atau mobil pribadi, mau naik dari darat, laut atau udara, kalau lu orang pada kagak feeling naik itu, jangan naik ya, karena aku takut ada apa-apa. Karena lebih baik kehilangan uang daripada ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi. Nah, aku nangkepnya seperti itu ya. Aku nggak bilang ada apa-apa, tapi takutnya ya bisa aja dong kayak keserempet atau nyerempet, tentunya harus gantiin mobilnya orang, bener gak? Kayak contoh kasus yang nabrakin mobilnya orang kan, akhirnya gantinya gede gitu. Nah, hati-hati kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak feeling, pokoknya bawa kendaraan pribadi atau mau naik transportasi umum kayak taksi online, ojek online, nah teman-teman nggak usah gitu. Kalau memang ragu, mendingan nggak usah gitu. Ibarat kata, udahlah, mendingan gue di rumah aja deh. Kayaknya gue mau pergi atau gue mau keluar tuh ragu-ragu. Nah, mendingan nggak usah sih kalau saran aku. Nah, terus aku juga lihat di sini, ini sih lebih spesifikasi cinta semua ya. Jadi aku lihat ada yang ke arah perpisahan, ada yang ke arah jatuh cinta, ada yang jadian, ada yang ke arah pernikahan gitu. Jadi Desember ini yang pilih kartu nomor 2 bisa naik turun hatinya. Cuma ya aku selalu garis bawahi tadi adalah yang kartu kehilangan, hati-hati banget ya. Teman-teman harus bisa bersikap terhadap orang yang ada di kantor, terhadap bosnya teman-teman, atau teman-teman nyimpen duitnya juga hati-hati yang pilih kartu nomor 2. Atau teman-teman juga jangan sampai punten ya, pakai high heels terus lari-lari kecengklak, kakinya patah. Waduh, keseleo kayak gitu yang butuh butuh diurut dan butuh istirahat. Nah, itu hati-hati deh pokoknya.
kartu kehilangan ini aku selalu aku garis bawahi, pokoknya hati-hati semuanya ya. Jadi kehilangan ini jangan terlalu membuat pesimis, tapi harus membuat sebuah antisipasi. Oke, itu nomor 2. Nah, yang nomor 3 ini aku singkirkan ya. Si Kelawing ini nomor 3. Nah, nomor 4 aku singkirin ya ke sini ya. Ini nomor 4 ya guys. Ini nomor 3. Nah, aku akan bacain nomor 3. Wow. Wah, ini saya sih tidak suka nih. Terlalu jelek. Gini aja deh. Oke. Kalau aku lihat ada tulisannya habis manis sepa dibuang. Untuk teman-teman yang lagi pendekatan atau ngejalanin sebuah hubungan, terus kamu terlalu royal sekali dengan dia, hati-hati guys. Ada indikasi lu orang cuma dimanfaatin doang sama dia. Jadi takutnya apa yang dia sudah dapatkan dari kamu gitu kan, sudah target nih, udah sekian juta nih gue dapet nih gitu kan, atau dia hempaskan kamu begitu aja. Hati-hati kan, ada indikasi habis manis sepa dibuang. Itu yang pertama dari segi percintaan. Yang kedua dari segi pertemanan ataupun dari segi kehidupan pekerjaan. Ada orang yang cuma manfaatin teman-teman yang pada akhirnya ujung-ujungnya ya ujung-ujungnya ya cuma setelah misal teman-teman punya masalah ya mereka langsung lepas tangan. Gue nggak kenal kok sama orang itu. Nah, hati-hati, nanti kamu akan tahu siapa teman dan siapa lawan dan siapa sahabat sejati yang mau menemani kamu ke arah keseriusan. Untuk ke arah pernikahan aku lihat masih sedikit ada hambatannya. Kayaknya belum tahun ini deh, mungkin tahun ini ke arah tunangan ataupun lamaran. Tapi kalau untuk pernikahan aku belum lihat di tahun ini, kayaknya gambarannya tahun depan. Positif juga untuk teman-teman yang bekerja nih, yang pilih kartu nomor 3, ada gambarannya naik posisi atau naik jabatan nih ya, walaupun tidak terlalu tinggi tapi lumayan lah ya Bo gitu kan. Di pandemi kayak gini bisa naik posisi atau jabatan, berarti kan secara tidak langsung dari segi finansial pun naik, walaupun mungkin tidak terlalu drastis ya naik ya. Terus aku juga lihat ada beberapa karakter sifat dari teman-teman juga harus ada yang dirubah, harus lebih wibawa, harus lebih ibarat kata bisa menunjukkan sisi bijaksana, harus bisa lebih untuk memberikan apresiasi untuk karyawan atau anak buah gitu. Jadi banyak hal ya yang harus teman-teman lakukan dari segi sifat. Terus aku juga lihat di sini ada kartu kaya raya. Wow, rezeki nomplok banget ini nanti buat teman-teman. Rezeki nomplok tuh dari mana sih gitu kan? Bisa aja dari warisan keluarga. Maaf ya kalau saya ngomong jujur, dari warisan keluarga. Bisa aja nggak sengaja teman-teman ngejualin barang atau project, tiba-tiba projectnya itu goal di masa pandemi. Nah, terus aku juga lihat bisa aja jualan kayak misal teman-teman kita bicara marketing aja deh, bisa-bisa bicara teman-teman yang selama ini susah closing, tiba-tiba closing dan hasilnya mentereng. Nah, aku nangkepnya seperti itu. Ada rezeki tidak terduga yang akan teman-teman dapatkan. Cuma hati-hati, ada orang yang tidak suka dengan teman-teman dan orang itu kayak ada indikasi pakai unsur cenayang ataupun pakai unsur dukun. Entah dia mau nyakitin teman-teman lewat cenayang, atau entah dia mau membuat teman-teman tidak baik di dalam pekerjaan atau dalam hal rezeki. Karena yang aku lihat dari kartu aku, orang tersebut punya niat tidak baik dan orang tersebut punya niat iri sama teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hati-hati, ada indikasi kesehatan kurang baik. Kesehatan kurang baik itu luas diartikannya. Bisa aja teman-teman ada daftar riwayat kesehatannya asma. Nah, asmanya takutnya bisa kambuh. Bisa aja ada daftar riwayat kesehatan dari keturunan orang tua darah tinggi. Bisa aja tiba-tiba kamu darah tinggi atau emah, asam lambung, apapun itu bentuknya. Jangan dianggap sepele. Nyantai, telat makan mah nyantai, ntar minum obat sakit mah merek ini juga bakal sembuh. Hati-hati, takutnya malah tambah parah gitu, karena mungkin lambung kamu juga sudah luka gitu kan, takutnya malah bikin kamu jadi drop say gitu aku lihatnya. Jadi agak hati-hati karena Desember ini juga kelihatan kesehatan agak sedikit drop dan agak sedikit menurun. Dan hati-hati unsur cenayang, ada orang yang tidak suka dengan kamu dan pakai unsur dukun perdukunan. Nah, ini pasti orang-orang nggak seneng nih kalau aku ngomongin tentang kenapa sih Mbak Pit ngomongin tentang magic, kayak gimana ya orang kartu keluarnya magic gitu kan ya, mau nggak mau saya harus sampaikan. Setidaknya ini dibuat antisipasi teman-teman yang pilih kartu nomor 3. Jadi Desember ya yang pilih kartu nomor 3 itu penuh dengan rasa nano-nano, ada kebaikan, ada rezeki bagus, ada ke arah populer, tapi hati-hati juga ada unsur pemanfaatan, kesehatan kurang baik, ada unsur juga orang punya niat jahat pakai unsur magic. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3.
Kita bacain nomor 4 ya. Ada apa sih di Desember 2020 untuk nomor 4? Wow, ini deg-degan lagi nih gue. Aduh. Wow. Ayo siapa yang pilih nomor 4? Ini semuanya nano-nano rasanya. Lebih nano-nano, ada ekstra pedes ya soalnya. Yang pertama, yang paling utama adalah akan ada sebuah rahasia yang terbongkar, guys. Rahasianya itu tentang siapa sih Mbak Pi? Tentang pacar lo, tentang keluarga lo, temen lo, sahabat lo, mertua lo, orang tua lo, suami lo, istri lo, siapapun orangnya yang pilih kartu nomor 4 akan ada sesuatu hal, yaitu rahasia yang terbongkar. Kira-kira dari rahasia itu bakal ada kejadian apa sih? Kalau aku boleh bilang bisa baik dan bisa kurang baik. Kadang sih hampir rata-rata yang bikin testimoni untuk rahasia yang terbongkar itu rata-rata kurang baik ya, 60% kurang baik. Jadi teman-teman kudu siap ya, pilih nomor 4 akan ada sebuah rahasia besar yang akan terbongkar dan teman-teman akan tahu hal itu. Itu yang aku lihat yang pertama. Terus yang kedua, saat ini teman-teman lagi ngejalanin nih sebuah hubungan. Asal teman-teman tahu ya, itu tidak ada komitmen, guys. Jadi dari dianya belum ada niat nih. Hati-hati. Jadi artinya belum ada niat adalah takutnya dianya itu bukan manfaatin teman-teman, tapi takutnya memang dianya belum siap untuk ke arah komitmen, belum siap untuk ke arah pernikahan, karena mungkin dia masih banyak hal yang harus dia perbaikin dan banyak hal juga dari dia yang pengen mimpinya dia harus jadi nyata. Tapi ada kabar baik, mungkin dianya belum ada komitmen, nanti kamunya akan dapat kenalan baru atau teman baru. Karena aku lihat dari kartu aku, nanti untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4, kamu akan banyak pilihan untuk menentukan siapa sih seseorang yang mampu meluluhkan hatimu, dan siapa sih seseorang itu yang bisa membuatmu untuk berhak untuk memilih. Cuma jangan sampai teman-teman salah pilih yang pada akhirnya ya bumerang buat teman-teman sendiri. Harusnya teman-teman bisa milih emas atau teman-teman milih tembaga gitu. Nah, hati-hati, istilah kasarnya seperti itu. Terus, nah ini untuk positif nih, untuk teman-teman yang mungkin menanti keturunan, ada gambaran kehamilan ya, aku lihatnya ada gambaran kehamilan. Terus tapi hati-hati, karena aku takut kehilangan juga. Kehilangannya apa? Ya harus dijaga kehamilannya karena takut keguguran. Nah, ini yang pilih nomor 4 insya Allah ada gambaran kehamilan. Terus nantinya juga kamu akan bisa dekat atau dapat karakter pasangan yang orangnya humoris, rela berkorban, tidak terlalu pelit, cuma dirinya misterius. Jadi kamu tidak bisa nebak nih karakternya, dia diemnya dia itu marah atau tidak, diemnya dia itu suka atau tidak. Cuma yang aku lihat karakternya tidak bisa ditebak, sehingga itu kadang bikin teman-teman yang aduh ini ya yang gue gimana sih gitu. Terus aku juga lihat yang terakhir, apa ya ngomongnya gimana ya, pokoknya gini, intinya teman-teman jangan langsung menjudge seseorang atau menilai seseorang dari covernya doang. Karena apa? Karena banyak sebuah rekayasa yang akan teman-teman dapatkan. Artinya adalah ada sesuatu hal yang amit-amit cabang bayi ya, kayak misalnya teman-teman menilai oh dia tuh baik banget sama gue, ternyata dia nggak baik, dia cuma menutupi kedoknya dia, siapa dia gitu. Jadi kalau aku lihat sih indikasinya seperti itu. Jadi kayak menutupi kedoknya siapa dia dan apa maunya dia gitu. Cuma memang untuk teman-teman yang pilih nomor 4 ini rasanya nano-nano banget ya. Tapi tidak seperti nomor 3 ya. Tapi ini nano-nano cukup ekstra pedas karena aku lihat ya ada gambarannya rahasia terbongkar. Jadi rahasia terbongkar ini teman-teman kudu siap entah itu baik ataupun kurang baik. Oke? Itu dia, aku sudah liatin ada apa sih di Desember tahun 2020 ini. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, 2, 3 atau 4, pokoknya ada yang kurang baik hasilnya, ada yang baik hasilnya, semua dijadiin doa dan antisipasi ya. Yang baik dijadikan motivasi untuk kedepannya bisa terwujud, yang kurang baik dijadikan doa dan antisipasi jangan sampai itu terwujud. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku udah salah-salah kata, baik sengaja ataupun gak sengaja. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram aku @empit_tarot. Dan kalau mau personal reading atau konsultasi hanya kamu dan aku aja yang tahu, silakan chat di nomor WA aku, mungkin ada di bio dan ada di bio Instagram aku juga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Syarat dan ketentuan berlaku ya untuk yang pada ingin konsultasi. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.